Halo semuanya, selamat datang atau selamat datang lagi di Reading Pilih Kartu Aku, di channel Pilih Kartu Aku, dan semoga kehidupan kalian masih berjalan dengan baik, apapun definisi baik itu untuk kalian. Misalnya enggak pun, semoga kalian selalu bisa lihat sisi positifnya dari segalanya yang kalian alami. Dan, kayak biasa, kita akan lihat nih, di minggu ini ada apa aja sih buat kalian. Bisa soal kehidupan general kalian, kehidupan karir, kehidupan asmara, hubungan kalian sama orang-orang lain. Kalian yang sesuaiin sendiri tema utama yang kita lihat di reading ini itu nyambungnya ke bagian mana di hidup kalian. Nah, kayak biasa juga, prediksi yang kita cek di sini itu nggak mutlak, cuman berdasarkan energi yang ada di diri kalian saat ini nih, yang kita lihat saat ini aja. Sedangkan energi itu kan dinamis ya. Maksudnya besok bisa berubah, sejam lagi bisa berubah, entah dengan kesengajaan kita ataupun dari kekuasaan yang lebih tinggi yang nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi, akan selalu lebih bijaksana kalau kalian cuma mandang prediksi ini ya sebagai panduan gitu, bukan jaminan apa yang akan terjadi. Dan kalau misalnya, oke segitu aja deh, karena aku nggak mau ini panjang-panjang banget. Sip. Intinya kalau misalnya kalian belum pernah lihat video pilih kartu kayak gini sebelumnya, kalian cuma pilih ini pile 1, pile 2, pile 3, pile 4. Kalian jernihin pikiran kalian dan perasaan kalian, terus kalian bayangin pertanyaannya, kalian lihat pile yang mana di antara 4 pile ini yang lebih narik kalian gitu rasanya, yang lebih cocok untuk kalian. Kalian pilih pile itu dan di description box itu udah aku taruh timestamp. Oh ya, kalau misalnya kalian mau butuh waktu untuk milih, kalian mau meditasi dulu, kalian bisa pause screen ini saat ini. Terus kalau misalnya kalian udah milih, kalian bisa langsung ke description box karena udah aku taruh timestamp. Jadi kalian bisa langsung pencet waktu yang file yang kalian pilih itu. Udah, tinggal ditonton aja reading yang aku bacain untuk kalian. Gitu, semoga kita bisa have fun hari ini dan semoga minggu kita berjalan dengan baik. Amin. See you di reading yang kalian pilih. Dadah. Halo pile 1, selamat datang di pile yang kalian pilih. Semoga kita bisa have fun sama-sama di reading ini dan bisa sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki hidup, meningkatkan hidup. Apapun itu tujuan kalian ngeliat pick a card ini, semoga itu baik untuk kalian. Dan aku mau ingetin kalau misalnya kalian mau private reading mingguan gini, atau pertanyaan bebas, atau mau soal hubungan kalian, atau apapun itu, kalian bisa langsung chat di Instagram aku, linknya ada di description box. Karena kalau kayak gini itu kan pasti readingnya lebih kayak general ya. Energinya juga campuran antara energi kalian sama energi orang lain. Jadi kalau misalnya kalian mau private reading masih buka, tinggal kalian cek ke Instagram aku. Infonya udah lengkap dari setiap post yang aku post itu. Dan kalau kalian mau langsung booking atau kalian mau nanya-nanya lagi, kalian bisa langsung DM aku. Gitu. Oke, sekarang kita mulai aja dari sini. 5 kartu tarot ini kita dapat apa sih yang akan ada di kehidupan kita di minggu besok ini dari tanggal 25 Oktober sampai 31 Oktober 2021. Sebelum masuk ke sini, kita lihat dulu pertama mood kalian minggu ini tuh kayak apa sih. Kita dapat The Tribe. Nah, untuk pile 1 ini yang aku rasain, ya aku rasain itu dari kartu ini mood kalian tuh lagi fokus ke kayak pengen ngumpul-ngumpul sama teman-teman kalian atau siapapun itu yang kalian rasa sefrekuensi sama kalian, satu frekuensi sama kalian, dimana kalian itu bisa ngerasa bener-bener kayak diterima gitu tanpa perlu pakai topeng apapun. Oh, kalau enggak, atau kalian ngerasa di minggu ini kalian akan ngerasa pengen ngelakuin kayak kegiatan yang sejalan gitu sama minat kalian, yang emang kalian pengen lakuin, yang kalian ngerasa nyaman ngelakuinnya, yang kalian ngerasa kayak jiwa kalian tuh kayak terpacu gitu loh kalau kalian ngelakuin itu. Yang emang kayaknya rasanya mungkin kegiatan itu kayak ditakdirin untuk kalian lakuin gitu. Lebay sih, tapi gitu loh rasanya. Ambil mana yang resonate ya buat kalian, entah yang ke orang-orang yang kalian rasa sefrekuensi atau kegiatan yang kalian rasa itu sefrekuensi sama kalian, itu tergantung kehidupan kalian sendiri, tergantung apa yang kalian emang pengen gitu. Mungkin ada rasa kangen juga ya kalau misalnya itu mungkin kan kita terbatas sama pandemi juga akhir-akhir ini, tapi please selalu ingat untuk jaga kesehatan, dan pandemi ini belum selesai sepenuhnya.
Apalagi kalau kalian belum divaksin mungkin. Kesehatan tetap nomor 1. Tapi, emang kan kebutuhan kita juga gitu sebagai manusia untuk ketemu dan interaksi gitu sama orang-orang yang sefrekuensi sama kita. Atau kayak ngelakuin hobi kita, pure untuk senang-senang aja gitu, untuk recharge. Jadi bukan untuk kayak dapat keuntungan, bukan buat apa gitu, tapi emang karena kita pengen aja gitu. Emang kita pantas untuk ngedapetin itu kebutuhan kita gitu. Kayak kalau dalam interaksi sama orang lain atau ngelakuin pekerjaan yang kita rasa wajib gitu, mungkin kita butuh pasang image, butuh pasang muka yang kelihatan kayak bahagia terus gitu, walaupun mungkin kita nggak setiap saat ada di mood yang baik kayak gitu gitu. Tapi kalau sama orang-orang yang sefrekuensi sama kalian atau waktu kalian ngelakuin hobi kalian itu, mungkin kalian nggak perlu buang-buang energi sebanyak yang kalian lakuin gitu loh untuk kalian sebanyak yang kalian keluarin gitu waktu kalian ngelakuin hal-hal yang wajib itu, berinteraksi sama orang-orang yang wajib kalian interaksiin kayak gitu. Dan justru dari kegiatan itu, dari orang-orang itu, justru kalian bisa dapat energi tambahan karena pertukaran energinya tuh balance dan harmonis gitu. Jadi kalau ada kesempatan dan ada keinginan dari diri kalian untuk ngumpul sama orang-orang yang kalian rasa malah nge-recharge energi kalian atau ngelakuin aktivitas yang kalian rasa bisa recharge energi kalian, bukannya bikin kalian capek, ambillah kesempatan itu. Tapi sekali lagi ingat untuk tetap ikutin protokol kesehatan, prokes, iya. Karena kesehatan itu sangat penting. Balik lagi. Terus kita lihat ada apa sih di minggu ini untuk kalian. Kita dapat The World, King of Swords, Reverse, The Devil, Page of Pentacles, sama The Empress, Reverse. Nah, jadi yang aku lihat di sini adalah mungkin kita semua tuh terjebak. Aku nyari kata-kata yang tepat tapi kayaknya mungkin kita semua terjebak zona nyaman sama apa yang ada di dunia saat ini, kayak soal pandemi ini. Dan mungkin kalian akan ngamuk gitu kalau dengar aku bilang ini zona nyaman, karena apa nyamannya gitu loh, berjuang untuk tetap sehat, berjuang untuk tetap hidup, tetap menghasilkan uang untuk bertahan hidup di situasi susah kayak gini. Itu kayak jauh dari nyaman gitu. Tapi maksudnya di sini, yang aku maksud di sini itu tanpa sadar tuh ada sesuatu yang bisa kita salahin atas keadaan kita gitu, yang kita nggak suka. Mau kalian akuin ini, mau enggak, tapi ini wajar gitu, ini hal yang manusiawi. Bahkan aku sendiri juga ngelakuin itu gitu. Aku sendiri juga ngerasa ini ada di dalam diri aku. Kayak misalnya gini, kita nggak dapat kerjaan atau kita dikeluarin dari kerjaan kita, ya kan emang lagi pandemi gitu, wajar itu terjadi. Kita nggak bisa ngumpul sama orang, kan emang lagi pandemi. Nggak bisa ngelakuin sesuatu yang kita mau, kan emang lagi pandemi. Dan kayak gitu. Dan itu bukan hal yang salah, karena emang kalau tubuh kita udah nggak sehat, misalnya tubuh kita udah kena penyakit, tetap aja kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi kesehatan tetap penting. Tapi ini aku rasa di sini tuh kayak terlalu banyak energinya tuh kayak yang terlalu banyak yang mau kita lakuin yang terhalangi gitu karena pandemi ini. Kayak tantangan-tantangan yang harusnya bisa kita tantang. Ya tantangan-tantangan yang harusnya bisa kita tantang jadi nggak bisa gitu loh. Kita jadi nggak bisa ngelewatin itu demi kita ngejaga kesehatan kita atau keluarga kita gitu. Dan akhirnya hidup kita jadi kayak mungkin nggak berkembang banget. Mungkin ada berkembangnya tapi kita mungkin nggak sadar gitu loh. Maksudnya bukan perkembangan yang biasa kita jalanin gitu, yang biasa kita hadapin kayak gitu. Ini yang aku maksud terlalu nyaman gitu. Mungkin sebagian dari kalian gak resonate sama yang ini, ya udah nggak apa-apa gitu. Berarti apa yang barusan kita omongin itu emang bukan buat kalian. Tapi intinya mungkin di minggu ini, inti dari file ini, mungkin di minggu ini kalian akan dikasih kesempatan untuk ngejalanin apa yang sempat tertunda sebelumnya. Tapi keputusan tetap di tangan kalian untuk milih apa yang kalian mau explore itu saat ini gitu. Atau misalnya kayak mau ketemu teman-teman kalian, tergantung keputusan kalian sendiri gitu. Atau mau biarin kesempatan itu pergi gitu aja. Karena gini maksudnya. Kalau kita udah terlalu nyaman itu tadi, kadang kita untuk ketemu teman lagi atau untuk ngelakuin sesuatu yang menantang lagi, itu akan lebih sulit gitu loh. Kita udah terbiasa kayak di rumah aja, mungkin kita terbiasa nggak ketemu sama teman, jadi mungkin akan lebih awkward gitu, tantangannya akan lebih tinggi, dan itu akan bikin kita mungkin lebih takut gitu untuk menghadapin itu, mungkin untuk beberapa orang dari kita. Makanya tantangan itu kayak lebih tinggi gitu untuk kalian, untuk kita saat ini.
gitu. Jadi terserah kalian, kalau kesempatan ini datang, antara kalian mau ambil kesempatan itu untuk pada akhirnya nge-explore apa yang belum pernah kalian explore sebelumnya itu, yang tertunda itu sebelumnya, atau kalian mau biarin kesempatan itu pergi. Tapi dari kartu Empress ini, kartu ini tuh mau bilang kalau kesempatan apapun yang terlewat, kesempatan apapun yang datang kalian dan terlewat, itu pasti akan tergantikan sama kesempatan baru. Jadi kalau kalian rasa ini belum saatnya, kalian rasa kalian belum siap, ini kayak waktunya belum aman untuk kalian atau apapun itu, jangan ngerasa bersalah sama diri kalian sendiri, karena kesempatan itu pasti akan datang lagi untuk kalian. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu cemas, nggak perlu nyalahin diri kalian sendiri kalau misalnya kalian emang belum berani gitu. Terus terakhir kita dapat pesan dari alam semesta untuk kita dapat crystal clear intention dari Archangel Michael. Be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith. By the way, maaf ya, kayak kameranya agak gelap hari ini. Soalnya sinar yang masuk ke kamar aku juga kurang terang hari ini. Kayaknya agak redup cuacanya. Oke, intinya dari kartu ini yang mau disampaikan adalah, sebelum kalian yakin untuk ngambil kesempatan ini apa enggak gitu, kesempatan untuk ngumpul sama teman kalian mungkin, atau mulai hal yang sempat ketunda itu, pastiin dulu kalian yakin sama apa yang kalian mau gitu. Misalnya kalian mau nyoba, misalnya kalian pernah sebelum pandemi kalian mau nyoba belajar main surfboard gitu, main apa sih, selancar di laut itu, aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa, pokoknya intinya kalian mau main surfboard, kan harus ke pantai itu ya, ke tempat wisata, ada resiko kalian akan kena virus gitu. Nah, biar kalian gak sia-sia ngambil resiko itu, ternyata kalian sebenarnya gak pengen-pengen banget, kalian pastiin dulu intensi kalian dari belajar surfboard itu tuh apa gitu. Apa karena kalian mau coba hal baru, kalian mau nantang diri kalian, apa ternyata itu cuman kalian mau dianggap hebat sama teman-teman kalian. Itu yang harus kalian pastiin gitu. Kalian harus pastiin kalau keinginan kalian itu untuk memulai sesuatu itu emang berdasarkan sama diri kalian sendiri, bukan karena pengaruh dari luar. Apalagi didasarin ketakutan, kayak takut dianggap hidupnya ngebosenin, jadi maksa nyobain hal baru, padahal sebenarnya kalian gak pengen ngelakuin itu. No, gak gitu. Itu cuman akan naruh diri kalian di satu resiko, padahal sebenarnya sia-sia juga gitu, kalian gak perlu ngambil resiko itu. Jadi, pastiin kalau itu emang berdasarkan kemauan dari diri kalian sendiri. Kalian harus lihat lebih ke dalam diri kalian untuk tahu itu. Gitu. Segini aja yang bisa aku sampaikan. Good luck terus di dalam hidup kalian. Makasih banget yang udah dengerin sampai akhir. Kalau misalnya ini resonate sama keadaan kalian saat ini, atau kalian ngerasa apa yang udah aku ucapin tadi soal zona nyaman apa segala macam itu, kalian bisa ceritain di comment section. Atau soal apa yang mau kalian coba itu, kalian mau ketemu sama siapa di sini, kalian bisa ceritain semua di comment section. Aku akan selalu senang bacain cerita-cerita dari kalian, dan aku harap kalian juga have fun untuk berbagi cerita di video-video aku. Kalau kalian suka, tolong kasih tahu aku dengan like, subscribe, dan juga share ke orang-orang terdekat kalian biar kita bisa nikmatin ini sama-sama. Sekali lagi makasih banget yang udah dengerin sampai akhir. Good luck terus di minggu kalian ini. See you in the next reading. Dadah. Halo Pile 2, selamat datang di pile yang kalian pilih, di reading yang kalian pilih. Semoga kita bisa have fun aja dari reading kali ini dan jangan terlalu dianggap serius. Dan aku juga berharap kalian bisa selalu bijak untuk menerima informasi. Kuncinya adalah, anggap ini panduan, bukan jaminan. Gak ada yang bisa dijamin di dunia ini. Itu. Dan aku juga mau ngingetin kalau misalnya kalian mau private reading, itu selalu masih buka. Kalau kalian mau tentang kayak weekly reading kayak gini, atau pertanyaan bebas dari kalian, atau tentang hubungan kalian, atau apapun itu, kalian bisa langsung cek di Instagram aku. Infonya udah lengkap banget di post-post yang aku share. Dan kalau misalnya kalian masih mau nanya lebih lanjut, kalian bisa langsung DM aku, atau kalau kalian mau pesan, kalian bisa langsung DM aku juga. Karena kalau kayak gini kan emang readingnya lebih general ya, energinya campuran energi kalian sama energi orang lain yang juga milih file ini. Jadi kalau misalnya kalian mau personal, yuk. Akan selalu buka. Gitu. Nah, jadi dari 5 kartu ini kita akan lihat nih, ada apa sih di minggu kalian minggu ini gitu, dari tanggal 25 Oktober sampai 31 Oktober 2021. Dan sebelum masuk ke sini, kita mulai lihat dulu dari mood kalian minggu ini bakalan kayak apa.
kita dapat peace, kedamaian. Nah, yang aku rasain di kartu ini tuh mood kalian minggu ini lagi kayak fokus banget ke menjaga kedamaian dan ketentraman, entah itu di kehidupan fisik kalian, kehidupan mental kalian, hati kalian, maupun jiwa kalian. Bisa apapun itu, bisa 2 dari 4 itu, bisa 3, bisa semuanya. Karena gimana pun ini juga berkesinambungan satu sama lain kan. Maksudnya gini, keadaan damai atau tentram itu adalah dimana pertukaran energi kalian sama lingkungan sekitar kalian itu balance dari segala aspek itu atau seimbang, dan gak ada konflik yang muncul dalam aspek manapun gitu di dalam diri kalian. Itu tadi fisik, mental, hati, sama jiwa kalian. Jadi misalnya ada satu orang nih di tempat kerja kalian yang bikin kalian itu bad mood terus, itu kan berarti ada pertukaran energi yang gak balance, sampai akhirnya muncul konflik gitu di emosi kalian. Kalian jadi sebel, kalian jadi gak mood, atau apapun itu gitu. Nah, tugas kalian minggu ini itu menjaga kedamaian hati kalian ini. Entah gimana cara yang ampuh untuk kalian itu, bisa kalian tulis perasaan dongkol kalian itu ke jurnal, atau kalian mungkin bisa belajar boxing gitu kalau emang kalian suka olahraga untuk nggak sadar lagi aku gitu. Intinya kalian mungkin bisa belajar boxing kalau kalian senang olahraga, untuk mungkin ngeluapin energi sebelnya itu gitu. Jadi energi sebel itu keluar di dalam diri kalian. Apapun itu yang sesuai untuk kalian, yang kalian senengin, pokoknya kalian nggak membiarkan emosi sebel itu stay di dalam diri kalian. Cara apapun yang bisa kalian pakai untuk ngerasa nyaman, silahkan, selama itu nggak menyakiti siapapun, termasuk diri kalian sendiri, dengan sengaja, ya. Atau bisa juga kalian ngerasa, misalnya kalian ngerasa jenuh sama pekerjaan kalian. Perasaan jenuh ini kan nandain kalau ada kayak keseimbangan pertukaran energi gitu kan. Bisa aja kebutuhan jiwa kalian itu kurang terpenuhi gitu. Mungkin kalian nggak tahu jiwa kalian itu butuhnya apa, makanya jadinya nggak terpenuhi. Malah kayak energi yang ada di jiwa kalian itu malah terkuras mungkin buat buat pura-pura suka apa yang kalian kerjain itu, atau itulah intinya. Berarti kan tetap ada konflik gitu loh di jiwa kalian di sini. Tinggal gimana kalian ngebalikin energi yang terkuras itu dari jiwa kalian biar pada akhirnya balance, biar pada akhirnya seimbang lagi gitu. Bisa dengan ngelakuin hobi kalian, kayak kalian sisain 1 hari untuk ngelakuin hobi kalian biar kebutuhan jiwa kalian itu kayak terpenuhi dan ngerasa disayang dulu gitu. Dan atau ngerasa seneng jiwa kalian, atau bisa juga kalian meditasi, kalian komunikasi sama jiwa kalian. Apapun yang kalian rasa pas aja, sampai akhirnya kalian tuh cukup energi, jiwa kalian cukup energi buat kalian balik ke kerjaan kalian lagi gitu mungkin. Nah, sekarang kita lihat nih ada apa di minggu ini untuk kalian. Kita dapat dari 5 kartu tarot ini, Ace of Cups reverse, Nine of Swords reverse, Page of Wands reverse, Five of Cups, sama Ace of Pentacles reverse. Nah, jadi yang aku lihat di sini adalah konflik itu kan selalu ada dong pasti di kehidupan luar kita gitu, sama rekan kerja kita, sama orang tua kita, sama keluarga kita, sama teman-teman kita, siapapun itu, sama pacar kita, istri, suami. Kekecewaan itu, konflik itu tuh pasti ada gitu, dan itu nggak bisa dihindari. Termasuk di minggu besok ini, di minggu ini. Tapi yang akan berpengaruh ke kita sendiri itu gimana kita ngeresponnya. Gitu. Gimana kita kondisiin diri kita dalam menghadapi konflik itu. Walaupun mungkin kalau kalian dengar aku ngomong gini, mungkin kalian akan mikir, ya aku juga tahu kali, cuman gimana caranya kan susah gitu. Kalau udah ada konflik, respon pertama yang kita alamin itu kan nggak susah dan hampir nggak mungkin gitu loh dibikin untuk positif. Aku ngerti banget, dan aku juga kadang masih suka mikir kayak gitu kalau aku dengar ada tarot reader atau reader pilih kartu kayak gini yang ngomong kayak gitu ke aku, atau ada teman aku yang ngomong kayak gitu ke aku juga suka masih sebel gitu kalau orang lain ngomong kayak gitu. Cuma yang ngomong kalau itu susah, kalau yang ngomong itu semua susah atau nggak mungkin, itu kan perasaan kita ya.
Itu kan menurut perasaan kita yang lagi dongkol saat itu, perasaan kita yang lagi negatif saat itu. Perasaan kita itu kan aslinya cuma satu energi yang terpisah dari diri kita sebenarnya. Nah loh, gimana tuh maksudnya? Kok bingung? Jadi gini, aku pernah baca buku soal kesadaran manusia gitu lah intinya. Pokoknya dia bilang kalau pikiran sama perasaan manusia itu terdiri dari 2 lapis. Yang pertama itu yang muncul sendiri, yang tanpa bisa kita cegah, yang itu misalnya kayak kita dikecewain, kita kayak marah, gitu, kayak sedih, nangis gitu-gitu, atau kayak misalnya kita di ghosting gitu, terus kita jadi mikir kayak, aduh aku kurang cukup ya buat dia, aku kurang cukup berusaha ya buat dia, kayak gitu-gitu. Itu kan yang nggak bisa kita hentiin. Dan yang kedua, kok aku lupa. Yang kedua itu kesadaran jiwa kita yang sebenarnya tuh nontonin doang pikiran kita atau perasaan kita itu tadi gitu, yang nggak bisa kita hentiin itu tadi. Kalau kita nggak terbiasa bersentuhan sama jiwa kita ini, sama kesadaran kita ini, jiwa kita ini lebih bersentuhan sama si pikiran atau perasaan yang muncul tanpa bisa kita kontrol itu, sampai akhirnya dia tuh cenderung terombang-ambing gitu sama pikiran sama perasaan itu. Kalau misalnya si pikiran itu sedih, jiwa kita ikut sedih, jadi yang keluar di kita tuh ikut sedih. Itu yang namanya kita terkontrol, itu yang namanya kita dikontrol sama pikiran dan perasaan kita. Kalau kita cukup dewasa untuk memisahkan ini dua gitu, memisahkan jiwa kita itu, kesadaran kita sama pikiran dan perasaan kita itu, kita akan lebih bisa ngatur gitu loh. Kita lebih bisa ngatur mana pikiran dan perasaan yang layak dibuang, mana yang kita keep gitu. Nah, jadi itu, kalau kita nggak terbiasa bersentuhan sama jiwa kita, susah gitu loh untuk ngontrol diri kita sendiri. Jadi diri kita tercenderung dikontrol sama pikiran sama perasaan kita itu. Jadi untuk jaga kedamaian jiwa kita bisa belajar misahin kesadaran jiwa kita ini sama pikiran dan perasaan kita. Itu yang perlu kalian pelajarin untuk ngejaga kedamaian jiwa kalian minggu ini. Dan itu banyak caranya. Terus kita dapat saran dari alam semesta. Ya, susah. Kita dapat saran dari alam semesta, kita dapat Indigo and Crystal Children dari Archangel Metatron. Jelas nggak sih? Semoga jelas ya. You have a bond with children. In particular, you can help children who are sensitive. Nah, kita baru aja ngomongin ini. Dan yang pertama kali kepikiran di aku, bentar aku susun kata-katanya dulu. Yang pertama kepikiran di aku, kalian tuh bisa nyoba ngungkapin apapun yang kalian pikirin dan apapun yang kalian rasain di sebuah jurnal sejujur-jujurnya gitu. Kalian tulis apa yang ada di pikiran kalian dan di perasaan kalian tanpa malu. Toh yang lihat juga cuma diri kalian sendiri gitu, sama yang maha kuasa tentunya. Terus kan kalau udah kalian tulis itu semua, kalian tuangin semua isi pikiran dan perasaan kalian baca tulisan itu seakan-akan itu anak kecil yang lagi nulis itu gitu, anak kecil lain yang terpisah dari diri kalian gitu yang nulis itu. Kalian baca tulisan itu seakan-akan itu tulisan anak kecil itu. Anak kecil itu adalah inner child kalian yang belum sembuh ini gitu. Nah, kalian terima tulisan anak kecil itu tanpa dijudge gitu. Baca aja seakan-akan kalian orang tua yang mau menyelami perasaan anaknya ini. Kalau ini tuh perasaan anak kalian gitu loh, bukan perasaan kalian gitu. Dan kalian sayang gitu sama dia. Sekali lagi jangan dijudge, jangan dianggap childish, karena emang yang nulis itu kan anak kecil ya. Anak kecil yang ada di dalam diri kita. Dan wajar untuk jadi childish karena dia masih kecil. Dan dia terluka gitu loh. Jadi wajar untuk jadi childish, itu manusiawi. Intinya kalian terima aja dan kalian baca. Ya, maaf kepotong. Intinya kalian baca itu semua sebagai cerita orang lain tanpa disangkut-sangkutin sama cerita diri kalian sendiri gitu. Anggap aja ini ada teman kalian lagi curhat gitu loh. Kalian kalau lagi curhat dan kalau misalnya lagi curhat terus teman kalian cerita misalnya kalian bilang aku gini aku ngalamin gini, terus teman kalian bilang ih aku juga gini, aku lebih nggak enak lagi gini, pasti kan kalian juga nggak suka. Kalian jadilah teman yang bisa kalian suka itu gitu. Nah, dengan kalian ngelakuin ini, kalian tuh udah ngelakuin langkah kecil untuk belajar misahin kesadaran jiwa kalian ini sama perasaan atau pikiran kalian.
lakuin aja gini terus tiap kali kalian ngerasa ada yang ganggu pikiran atau perasaan kalian itu, sampai pada akhirnya kalian terbiasa ngelihat mereka, energi-energi ini dari sudut pandang orang lain, dan belajar untuk gak terpengaruh sama mereka. Kayak gitu. Itu PR kalian minggu ini. Segini aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya kalian ngerasa nih sama hidup kalian, sama keadaan kalian saat ini, kalian bisa tulis semuanya di comment section. Aku akan selalu senang bacain cerita-cerita kalian, pengalaman kalian. Aku interest banget untuk tahu itu semua. Dan aku harap kalian juga have fun untuk berbagi cerita di kolom komentar aku. Terakhir, kalau kalian suka video ini bisa di like, subscribe, dan juga share ke orang-orang terdekat kalian. Aku harap kalian have fun di sini, dan aku harap kalian juga berbagi keasikan itu sama orang-orang yang ada di sekitar kalian itu. Terakhir banget sekarang, makasih banget ya udah nonton sampai akhir, dan aku selalu berharap yang terbaik untuk kalian. Good luck selalu dalam setiap aspek di hidup kalian, dan see you in the next reading. Dadah! Halo Pal 3, selamat datang di reading yang kalian pilih, di Pal yang kalian pilih ini. Semoga kita bisa have fun sama-sama di reading kali ini dan gak usah dianggap serius banget. Ya, gitu. Dan aku mau ngingetin juga kalau misalnya kalian masih pengen private reading yang khusus untuk kalian. Jadi kalau ini kan lebih general ya, jadi lebih kayak energi kalian kecampur sama energi orang lain juga yang milih file ini. Jadi kalau kalian mau yang lebih private, entah itu reading mingguan kayak gini, pertanyaan bebas yang kalian bisa custom sendiri, atau kayak soal hubungan kalian, soal apapun itu, kalian bisa langsung cek di Instagram aku, linknya udah ada di description box. Di situ ada pilihannya, kalian mau tema yang mana. Terus kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, kalian bisa langsung chat ke DM aku, atau kalau misalnya kalian mau langsung booking, kalian bisa langsung chat ke DM aku. Gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk nih di minggu ini, ada apa aja sih untuk kita. Dari 5 kartu ini kita bisa tahu ada apa aja sih di minggu ini untuk kita. Tapi sebelum masuk ke sini, kita lihat dulu mood kalian di minggu ini tuh kayak apa sih. Kita dapat All That Glitters. Wow. Nah, jadi di minggu ini yang aku lihat itu kalian tuh lagi seneng banget, rasanya jadi kayak sorotan gitu loh. Jadi kalian lagi nikmatin ada di spotlight gitu, atau seenggaknya ngerasain jadi orang yang terpandang gitu, entah dimanapun kalian dipandang itu gitu. Bisa itu di pekerjaan kalian, di sekolah kalian, di organisasi yang kalian ikutin, di pertemanan kalian. Kayak misalnya kalian tuh jadi orang yang di respect gitu di pertemanan kalian tuh mungkin juga gitu. Atau seenggaknya kalian tuh lagi bangga banget sama satu pencapaian kalian, dan reward dari pencapaian itu lagi kalian dapetin saat ini gitu. Apapun bentuknya itu, mau itu pujian dari orang, kekaguman orang lain ke kalian, atau bisa juga kayak rekomendasi untuk mempermudah kalian dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan bagus juga gitu untuk kalian ke depannya, untuk berikutnya. Nah, kehidupan kalian yang aku lihat di sini tuh lagi kayak glitter gitu loh, maksudnya kayak penuh glitter, berkilauan, dan jadi kayak tujuan matanya orang-orang gitu. Jadi orang cenderung akan ngelihat ke kalian, benar-benar kayak di spotlight gitu loh. Bisa jadi ada orang yang pengen ada di posisi kalian, jadi kayak pengen jadi kalian, jadi mungkin belajar banyak dari kalian gitu, atau terinspirasi sama kalian. Atau juga ada orang yang pengen deket sama kalian, entah itu maksud mereka untuk belajar dari kalian itu, untuk benar-benar belajar dari orangnya langsung, atau untuk keuntungan atau kebanggaan mereka sendiri kalau deket sama orang yang kayak kalian gitu. Nggak tahu kan kita. Tapi ada satu fokus di sini, topeng di sini, di kartu ini. Ini bikin aku mikir ke sesuatu yang biasanya datang beriringan sama kalau kita ada di spotlight gitu, kalau kita lagi kalau kita lagi dikenal sama kesuksesan kita, sama pencapaian kita, itu biasanya lekat sama hal ini gitu, yaitu kalian mungkin jadi ngerasa harus masang image atau harus masang topeng yang dianggap baik gitu, walaupun kadang itu nggak sesuai sama apa yang ada di dalam diri kalian, tapi kalian masang topeng itu, masang image itu seakan-akan itu kalian, karena itu yang orang-orang mau untuk kalian, karena itu yang bisa ngejaga spotlight kalian mungkin, yang bisa ngejaga kalian untuk tetap ada di posisi dimana kalian jadi orang paling sukses di satu komunitas kalian gitu mungkin.
Tapi mungkin juga beberapa dari kalian tuh udah cukup kuat untuk nggak membiarkan nafsu duniawi soal gimana kalian terlihat sama orang lain itu untuk mempengaruhi apa yang kalian tunjukin ke dunia ini. Mungkin ada beberapa dari kalian yang kayak gitu, yang udah cukup kuat untuk itu, dan itu layak diapresiasi. Cuman aku mau bilang, untuk yang belum bisa ngontrol itu, ngontrol kemauan untuk dilihat itu, nggak apa-apa gitu kalau kalian masih suka terpengaruh sama kata-kata orang itu, sama harapan orang, kemauan orang. Aku pun juga masih kadang kayak gitu loh. Kayak contohnya ini aja, dengan channel pilih kartu kayak gini. Kadang aku masih kayak yang ini orang-orang maunya apa ya. Jadi aku nggak ngikutin mau aku sendiri, apa yang menurut aku asik, tapi kadang aku malah jadi ngikutin yang orang-orang mau tuh apa kayak gitu. Yang bisa bikin aku banyak subscriber itu kayak apa, banyak like itu kayak apa kayak gitu. Kadang aku juga masih suka mikir kayak gitu. Jadi nggak apa-apa banget gitu untuk mengakui kalau kita masih keikut sama nafsu duniawi itu, dan kita belajar sama-sama aja untuk kita bisa berani berdiri sendiri gitu atas jiwa kita sendiri, atas kejujuran dan keotentikan diri kita sendiri gitu. Nah, terus kita lihat ada apa sih di minggu ini untuk kita. Kita dapat Four of Pentacles reverse, Two of Wands reverse, The Fool reverse, Justice reverse, sama The Sun reverse, semuanya reverse. Nah, ini persis sama yang aku bilang sebelumnya soal topeng tadi gitu. Jadi intinya mungkin kadang kita terlalu overprotective sama kesuksesan kita, sama image kita. Jadi kita nggak mau satu kegagalan atau kesalahan kecil kita gitu di mata orang, atau ketidakpuasan konsumen orang yang ngelihat kesuksesan kita itu pada akhirnya ngerusak apa yang udah kita raih ini gitu. Kita nggak akan ngebiarin itu. Ya iyalah, untuk kita ngeraih kesuksesan aja pasti kan banyak tantangannya gitu. Siapa yang mau itu semua pada akhirnya sia-sia karena satu kesalahan, karena orang ngelihat flaw kita, karena orang ngelihat kecacatan kita gitu. Makanya aku bilang wajar kalau kalian mencoba untuk ngejaga image itu gitu, untuk mempertahankan image kalian yang sukses atau terpandang ini. Apapun kesuksesan di sini artinya untuk kalian ya. Di sini yang aku lihat itu kayak di ini Two of Wands ini, yang aku lihat itu kalian kayak ada di pertigaan di mana kalian harus milih. Kalian udah ada di ujung gini nih. Kalian udah tinggal milih ke kanan atau ke kiri. Ke kanan itu dimana kalian bisa jujur sama diri kalian sendiri. Ke kiri itu ngikutin apa yang orang mau gitu, untuk ngejaga nama kalian ini, ngejaga kesuksesan kalian ini. Dan energi kalian yang aku rasa itu kalian lebih ngikutin ke yang kiri ini, ngikutin yang kata orang dulu. Soalnya resiko untuk jujur sama diri sendiri itu mungkin terlalu besar. Dan sekali lagi, perasaan ini bisa banget dimengerti gitu. Tapi kita coba lihat lagi deh ke dalam diri kalian sendiri. Apa sih yang bikin kalian mikir kalau kalian jadi diri sendiri itu orang-orang gak bakal nerima? Sebenarnya apa sih yang menurut kalian cacat itu sampai orang gak bisa nerima kayak gitu? Aku gak bermaksud ngejudge, karena gimana-gimana kalian yang kalian yang paling tahu kondisi kalian. Tapi siapa tahu kalau kalian lihat lagi ternyata kalian nemu kalau itu cuman ketakutan kalian sendiri yang sebenarnya tuh nggak nyata gitu loh. Mungkin kalian belum nyoba nunjukin diri kalian sendiri yang sebenarnya nih. Di The Fool reverse ini tuh yang aku lihat adalah kalian tuh masih kayak takut gitu loh untuk nunjukin diri kalian yang sebenarnya, kayak antara mau maju tapi nggak jadi gitu. Tapi kalian tuh kayak udah asumsi sendiri kalau itu nggak bakal diterima sebagai orang yang sukses sekarang gitu. Aku ngerasa itu dari The Fool reverse ini. Jadi mungkin nggak ada salahnya kalau kalian tanya itu ke diri kalian sendiri dulu gitu. Kartu Justice sama The Sun di sini tuh ngajak kalian untuk jujur sama diri kalian sendiri. Seenggaknya kalian coba dulu untuk jujur sama diri kalian sendiri. Seenggaknya minggu ini. Kalau kalian belum berani jadi diri sendiri di depan umum, seenggaknya jujur sama diri kalian sendiri dulu. Belajar untuk ngakuin kalau kalian itu manusia yang gak sempurna, kalian punya kecacatan, kalian punya kekurangan, dan itu wajar gitu loh. Kalian bisa ngerasa gak pede, itu wajar gitu, dan pelan-pelan kalian akan bisa lebih percaya diri untuk nunjukin itu ke orang lain gitu. Kalau kalian udah bisa nerima itu dan udah bisa mencintai itu kayak gitu. Susah emang untuk dipraktekin, tapi bukan nggak mungkin untuk kita pelan-pelan asah gitu loh. Pada akhirnya kita mungkin nggak sepenuhnya cinta sama diri kita sendiri juga gitu, tapi seenggaknya ada perkembangan gitu loh.
Nah, terus untuk terakhir kita lihat pesan dari alam semesta untuk kita. Kita dapat prioritize dari Archangel Metatron. Ini Archangel Metatron lagi sering muncul hari ini by the way. Focus on your highest priorities. I will help you get organized and motivated. By the way, maaf ya kalau misalnya videonya hari ini agak gelap. Kayak cuacanya hari ini agak mendung gitu. Jadi di kamar aku kurang dapat cahaya yang alami. Nah, jadi dari kartu ini yang aku dapat adalah tugas untuk kalian minggu ini adalah kalian tanya ke diri kalian sendiri dan kalian jawab sejujur-jujurnya tanpa peduli kalian itu orang baik atau orang jahat, kalian orang hebat atau orang yang payah, kalian orang pintar atau orang yang masih perlu belajar. Tanpa peduli itu semua dan tanpa peduli sama keuntungan apa yang kalian dapat, coba kalian tanya ke diri kalian sendiri, nilai apa sih yang paling penting untuk kalian? Nilai apa yang mau kalian wujudin ke dunia ini dari apa yang kalian tampilin gitu ke dunia ini. Coba kalian tulis itu semua, dan sekali lagi, ini yang lihat cuman kalian sama yang maha kuasa aja, jadi gak perlu malu dan gak perlu ada gak perlu takut kalau ada yang nganggep diri kalian itu payah atau malu-maluin gitu. Karena yang lihat ya cuma kalian doang gitu loh. Coba seenggaknya jujur sama nilai-nilai ini dulu, dan nanti pelan-pelan kalian akan dipandu sama jiwa kalian sendiri, sama kekuasaan yang lebih tinggi, apa yang perlu kalian lakuin untuk bisa sejajar sama nilai-nilai itu, untuk bisa ngewujudin nilai-nilai itu. Jadi nggak usah buru-buru. Tugas kalian minggu ini adalah tulis value-value atau nilai-nilai penting untuk kalian. Kalau kalian mau hidup kayak misalnya gini, kalau kalian mau hidup penuh cinta, nggak usah takut buat dianggap baper, nggak usah takut untuk dianggap apa-apa perasaan. Tulis aja kayak gitu, tulis aja value yang aku mau itu cinta gitu. Kalau kalian mau ada nilai berbagi di hidup kalian, nggak usah takut dianggap sok baik, tulis aja kayak gitu. Kalau kalian mau ada nilai kenikmatan dalam hal apapun itu, kalian bisa mikir kenikmatan dalam apapun itu, nggak usah takut dianggap buruk, nggak usah takut dianggap rakus, nggak usah takut dianggap jorok atau apapun itu, nggak usah takut dianggap dosa, tulis aja. Karena itu semua wajar, kita tuh manusia, nggak mungkin 100% baik atau 100% jahat. Satu nilai yang mau kita wujudin itu nggak akan serta-merta bikin kita jadi orang jahat atau jadi orang baik gitu. Kita tuh terdiri dari banyak lapisan gitu yang ngebentuk diri kita. Jadi jangan takut untuk mengakui diri itu ke diri kalian sendiri gitu. Karena satu nilai buruk satu nilai yang kalian anggap buruk dalam diri kalian itu nggak menjadikan kalian jadi orang yang buruk. Gitu, itu yang perlu kalian ingat, itu PR kalian. Oke, segini aja yang bisa aku sampaikan. Kalau kalian ada yang mau kalian share, kayak nilai-nilai apa aja yang menurut kalian penting itu, dan kalian mau share ke orang lain juga selain ke diri kalian sendiri, atau kayak apa sih yang bikin kalian gak berani untuk jujur, kalian takut dianggap orang yang kayak apa, atau kalian mau dianggap orang yang kayak apa, kalian bisa share semua di comment section kalau emang kalian mau. Karena aku selalu senang untuk dengar cerita-cerita kalian, dan aku harap kalian juga have fun untuk berbagi cerita, berbagi pendapat di comment section aku. Kalau kalian suka videonya, kasih tahu aku dengan like, subscribe, dan juga share ke orang-orang terdekat kalian, biar mereka juga bisa sama-sama have fun. Kayak aku harap sih kalian juga have fun untuk nonton ini. Dan yang terakhir, makasih banget udah nonton sampai akhir. Aku selalu berharap yang terbaik untuk kalian. Good luck selalu dalam hidup kalian, dalam apapun itu yang kalian jalani. See you in the next reading. Dadah! Halo Pile 4, selamat datang di pile yang kalian pilih. Di reading yang kalian pilih ini, semoga kalian bisa have fun dan gak usah dianggap terlalu serius. Kita bawa asik aja reading ini, kita bawa asik aja hidup kita, gitu. Nah, terus sebelum mulai, aku mau ingatin lagi kalau kalian mau reading kayak gini yang lebih personal. Jadi kalau ini kan energi kita kecampur sama energi orang-orang lain juga yang milih pile ini. Iya dong. Nah, kalau kalian mau yang lebih personal untuk kalian, yang lebih nyambung sama hidup kalian, kalian bisa langsung lihat ke Instagram aku. Itu kalian bisa book private reading, temanya macam-macam, bisa mingguan kayak gini, atau bisa pertanyaan bebas dari kalian, bisa soal hubungan kalian, apapun itu. Bisa langsung cek di post-post yang udah aku share itu. Dan kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan atau kalian mau langsung booking, kalian bisa langsung chat DM aku. Gitu. Masih buka kok. Oke, nah jadi dari 5 kartu ini kita bisa lihat nih ada apa sih di minggu kalian ini. Tapi sebelum masuk ke sini, kita lihat dulu mood kalian minggu ini tuh kayak apa sih? Bakalan kayak apa? Kita dapat go the distance. Nah,
Jadi yang aku lihat di sini tuh mood kalian tuh kayak lagi bener-bener kayak go 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 gitu loh, kayak maju terus pantang mundur, bahkan pantang istirahat juga gitu. Kalian lagi kayak kebakar api semangat banget gitu untuk kayak iya aku bener-bener ngerasain kayak yang semangat, aku harus kerja terus, aku harus ngerjain ini terus, aku harus ngerjain ini gitu loh. Rasanya tuh kayak gitu. Kayak lagi semangat banget untuk nyelesain tugas kalian, mencapai target kalian, mengejar seseorang mungkin. Atau ada mungkin ada seseorang yang lagi kalian incar, terus kalian lagi kayak fokus banget kayak aku harus deketin dia gitu. Atau mungkin memperbaiki hubungan sama seseorang. Pokoknya intinya ada satu goal di dalam pikiran kalian, ada satu tujuan di dalam pikiran kalian, dan kalian tuh benar-benar fokus banget gitu loh minggu ini untuk ngejar si target itu. Cuma yang mau di si kartu ini ingetin, si Go the Distance ini, Citah ini. Pokoknya intinya mau dia ingetin di sini adalah kita semua itu manusia. Emang si apa namanya? Si api semangat ini lagi berkobar banget di dalam diri kalian, dan mungkin kalian mikir kayak mungkin mumpung semangat gitu. Mumpung semangat sangat bagus kalian pakai untuk kesempatan kapan lagi kalian punya mood kayak gini gitu loh, untuk maju jauh banget di dalam progres yang mau kalian capai. Cuma yang mau diingetin adalah tetap waspada, jangan sampai passion yang jadi bahan bakar kalian ini, kayak dorongan kalian untuk bekerja ini, untuk kayak ngelakuin sesuatu untuk ngejar target kalian ini, jangan sampai pada akhirnya si bahan bakar ini habis sama sekali gitu. Karena kalau kalian terburu-buru dan si passion ini sampai habis, kita tuh akan cenderung pada akhirnya males gitu untuk ngapa-ngapain. Karena sekali capek banget, untuk selanjutnya kita kayak udah nggak punya bahan bakar lagi gitu untuk lebih maju lagi. Iya dong, kayak burnt out itu tuh kayak gini gitu loh. Nah, aku tuh nggak bilang, aku sama sekali nggak ada niat untuk bilang kayak untuk kalian stop berjuang, karena berjuang itu pada akhirnya baik gitu loh. Apalagi kalian ada target yang kalian kejar, kalian tahu gimana caranya ngejar target itu, dan kalian benar-benar usaha untuk ngejar target itu sesuatu hal yang bagus banget gitu. Cuma sekali-sekali cobalah tengok jiwa kalian gitu, meditasi atau kayak lihat ke dalam badan kalian, passion kalian tuh masih ada segimana sih gitu loh, masih sisa segimana gitu jiwa kalian lihat masih sanggup untuk berjuang nggak gitu, kalian tanyain kayak gitu, kalian tengokin sekali-sekali kayak gitu. Dan kalau kalian rasa udah mau habis, nggak salah kalau kalian tuh milih untuk istirahat dulu, atau seenggaknya kasih jiwa kalian tuh asupan juga gitu, tanya apa yang dia mau, apa yang jiwa kalian mau, dan kasih gitu ke jiwa kalian biar pertukaran energinya tuh balance gitu. Dan ini nggak akan buang-buang waktu, kalian tuh nggak harus terburu-buru untuk sampai ke target itu dalam jangka waktu tertentu, kalian tetap akan sampai ke situ di jangka waktu yang tepat untuk kalian gitu. Nggak apa-apa banget investasi waktu sedikit gitu biar kalian majunya bisa lebih banyak lagi gitu, dan dengan mental dan spirit yang masih kuat gitu sampai pas kalian udah ada di goal itu. Nah, terus kita lihat juga yang kesenggol maaf ya, kita lihat juga di minggu ini ada apa sih buat kalian. Kita dapat Seven of Swords reverse, Judgment, Page of Cups reverse, The High Priestess reverse, Knight of Pentacles reverse. Nah, dari 5 kartu ini satu-satunya yang upright itu cuman Judgment. Jadi bisa kita lihat di sini tuh Archangel ini, lihat nih. Ini kalau nggak salah Archangel Michael deh, seingat aku. Nah, kita bisa lihat si Archangel ini ngeliatin manusia-manusia ini dari atas, ngeliatin manusia-manusia ini secara telanjang gitu loh, kayak secara apa adanya. Nah, ini yang tadi aku bilang gitu, fokus kalian di minggu ini adalah gimana kalian bisa kayak ngawasin gitu, bisa kayak bisa kayak benar-benar nanya ke jiwa kalian gitu sejujur-jujurnya, dorongan kalian untuk tetap ngejar target kalian ini masih ada atau enggak gitu. Yang tadi aku bilang itu nggak ada salahnya untuk kayak secara rutin, atau kalian udah ngerasa kalian udah ngerasain si jiwa kalian ini capek, itu kalian cek dan kalian cek dan jangan dipaksa untuk terus berusaha gitu loh. Lihat jiwa kalian tuh rasanya kayak gimana, apa jiwa kalian butuh sesuatu. Kalau kalian ada dorongan untuk ngambil 1 hari istirahat dari apapun yang kalian perjuangkan ini,
itu tandanya emang jiwa kalian yang mau atau yang butuh kalian untuk istirahat ini. Biar dia bisa kayak ngumpulin lebih banyak lagi bahan bakar, ngehasilin lebih banyak bahan bakar, energi yang untuk dipakai untuk kalian ngelakuin pekerjaan kalian ini gitu. Sebagai keperluan kalian juga pada akhirnya berjalan lebih jauh lagi gitu. Jadi istirahat ini pun juga untuk mendukung kalian juga, biar kalian tuh bisa maju lebih jauh lagi. Misalnya tadinya bahan bakarnya cuma segini nih, misalnya cuma kayak 5 gitu. Ini kalian pakai 1, 2, 3, 4. Nah ini pas udah tinggal 1, kalian itu lagi, apa namanya, misalnya kalian recharge gitu, kalian lakuin hal-hal yang si jiwa kalian mau, misalnya kalian istirahat, si jiwa kalian ini akan nambahin lagi kayak 2, 3, 4, 5, jadi full lagi gitu. Nah, jadi kalian akan bisa maju lebih banyak lagi gitu loh, pakai si bahan bakar yang lebih banyak lagi. Tapi kalau kalian biarin ini habis sampai kayak 0, ini kalian akan lebih lama untuk pada akhirnya kayak ngebangun bahan bakar lagi kayak 1, 2, 3, 4, 5, itu akan lebih lama dibanding kalian istirahat di tengah. Kayak gitu maksudnya. Nah, jadi apa ya? Pada akhirnya kalian akan sampai ke target kalian dengan jiwa yang lebih fresh juga gitu. Kayak ngurangin perasaan jenuh dan capeknya juga gitu, ngurangin perasaan capeknya juga. Atau bahkan kalian malah bisa ngelampauin batas target yang kalian tetapin gitu pada akhirnya. Yang kalian anggap buang-buang waktu ini pada akhirnya itu malah berguna untuk ngebantu kalian pada akhirnya maju lebih jauh lagi gitu. Jadi nggak ada yang perlu kalian khawatirin kalau kalian take a day off gitu. Target kalian nggak akan pindah gitu. Ini kayak Knight of Pentacles ini. Target kalian nggak akan pindah, jodoh kalian nggak akan pindah, apapun itu yang mau kalian kejar itu akan ada di tempat yang tepat di waktu yang tepat gitu. Untuk kalian raih ke situ gitu. Tinggal kalian shift perspektif kalian aja gitu terhadap konsep istirahat dan berjuang ini. Kalian cari balance-nya di mana. Nggak usah takut dijudge orang lain, sekali lagi nggak usah takut dianggap males atau apa. Kalian yang tahu apa yang kalian butuhin, apa yang jiwa kalian butuhin, apa yang diri kalian butuhin. Kalian yang paling tahu, kalian yang ngerasain gitu. Nah, terakhir kita lihat ada saran dari alam semesta untuk kita dapat berantakan. Kita dapat comfort dari Archangel Azrael. I am with you in your time of need, helping your heart to heal. Nah, nah, bentar ya, dirapiin dulu. Oke. Nah, si alam semesta tuh mau bilang ke kalian kalau kalian itu nggak akan ditinggalin sendirian kok. Kalian nggak perlu ngerasa bersalah sama mereka, sama alam semesta atau sama diri kalian sendiri gitu. Kalau kalian bikin diri kalian sendiri nyaman sekali-sekali. Jadi kalau kalian stop berjuang dulu dan kalian bikin diri kalian nyaman dulu, kalian nggak bersalah sama siapa-siapa gitu loh. Karena alam semesta ini tahu kalian butuh istirahat, dan malah itu yang mereka saranin untuk kalian lakuin saat ini, di minggu ini. Mereka mau kalian ngebalikin rasa nyaman kalian gitu untuk tetap di jalan yang lagi kalian tempuh ini, karena mereka nggak mau kalian jenuh pada akhirnya. Gimana kan kita harus balance, kita ngebakar semangat untuk berjuang, tapi kita juga harus ngasih diri kita rasa adem gitu waktu istirahat. Kalau enggak kita kan pada akhirnya tuh kita akan overheat gitu loh, karena terlalu banyak yang dibakar ini, kebanyakan api. Dan kalau overheat, masakan aja kalau kelamaan dimasak itu bisa gosong. Kalau apinya kekencengan, dia akan gosong gitu. Kita juga gitu kalau lagi overheat. Di dalam jiwa kita, di dalam jiwa kita itu cuma akan tersisa abu doang kalau kita terlalu banyak ngebakar. Dan itu udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Itu udah nggak akan kita bisa bakar lagi untuk ngedorong kita untuk ngelakuin apa yang kita lakuin sampai ke target kita itu. Dan situasi kayak gini itu yang namanya burnout, yang biasanya bikin kita males ngapa-ngapain, jadi kehilangan semangat hidup, kehilangan semangat untuk berjuang, kayak gitu. Karena udah kelamaan dimasak, sampai akhirnya kalian tuh udah gak mau masak apapun lagi gitu. Kasarnya kayak gitu. Makanya istirahat itu penting dan kalian gak perlu ngerasa bersalah. Karena target kalian akan selalu di situ, kalian akan sampai ke sini di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Jadi gak perlu ngerasa bersalah dengan menyayangi diri kalian sendiri, karena emang itu yang alam semesta mau untuk kalian. Gitu. Segini aja yang bisa aku sampaikan. Kalau kalian mau sharing gitu cerita kalian, kayak kehidupan kalian minggu lalu, atau kayak
ini resonate atau enggak sama kehidupan kalian sekarang, atau apa yang lagi mau kalian perjuangin, apa aja yang udah kalian lakuin, perasaan kalian kayak gimana, kalian bisa sharing di comment section ini kalau kalian mau tentunya. Dan aku akan selalu senang bacain cerita-cerita kalian. Aku bener-bener sincerely interest gitu loh sama cerita-cerita orang, dan aku harap kalian juga have fun untuk berbagi cerita di comment section aku. Kalau kalian suka videonya, kasih tahu aku dengan di like, subscribe, dan juga share ke orang-orang terdekat kalian. Aku harap kalian have fun di sini, dan aku harap kalian juga mau untuk berbagi rasa asik itu ke orang-orang terdekat kalian. Gitu. Dan terakhir, makasih banget udah dengerin sampai akhir. Aku selalu berharap yang terbaik untuk kalian dalam apapun itu. Good luck terus dalam segala aspek di hidup kalian, dan see you in the next reading. Dadah!